Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 21 ayat 14 dengan judul God Looks Beyond the Heart atau Tuhan melihat hati. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika seseorang tersulut amarah terhadap sesamanya sampai ia membunuhnya dengan tipu daya, engkau harus mengambil orang itu bahkan dari mezbahku pun, supaya ia dihukum mati. Saudara, dalam ayat 14 kita dapat melihat ada dua hal, yaitu yang pertama, pada bagian ayat 14a berbicara tentang hukuman yang diberikan kepada orang Israel yang dikuasai kemarahan lalu merencanakan pembunuhan dengan menggunakan tipu daya. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang serius sehingga dapat dijatuhi hukuman berat. Kedua, dalam bagian 14b dikatakan, engkau harus mengambil orang itu bahkan dari mezbahku pun, supaya ia dihukum mati. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan pembunuhan berencana tidak dapat dihormati lagi dalam ibadah. Dalam tradisi Ibrani, ibadah dianggap suatu waktu yang sakral sehingga tidak boleh diganggu sama sekali. Apabila orang yang melakukan kejahatan selain pembunuhan berencana mengikuti ibadah, maka dalam proses untuk menangkap orang tersebut, ia harus dibiarkan mengikuti ibadah sampai selesai. Sedangkan jika orang tersebut melakukan kejahatan yaitu pembunuhan berencana, maka tidak perlu lagi menunggu sampai ibadah selesai, orang tersebut bisa langsung ditangkap untuk diberikan hukuman. Saudara, tindakan di atas yaitu menggunakan agama sebagai kedok untuk melindungi diri dari kejahatan yang dilakukan kepada sesama dapat juga terjadi pada masa kini. Pembunuhan berencana bukan hanya berbicara menghilangkan nyawa seseorang saja, tetapi juga ketika kita menyimpan dendam dan merancangkan pembalasan, sikap ini bukanlah sikap yang dikehendaki oleh Allah. Ia mengharapkan untuk setiap kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hal ini dapat kita lihat dalam Efesus 4 ayat 32. Ayat ini menunjukkan bahwa pengampunan adalah bentuk kasih yang mencerminkan hati Allah bagi semua orang. Dengan demikian, jika saat ini hati kita belum melepaskan pengampunan pada sesama kita, maka mari berdoa dan meminta Allah untuk melembutkan hati kita agar dapat mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah hati kita telah mencerminkan kasih Allah bagi kita? Jika belum, mari berdoa dan meminta Allah untuk memampukan kita agar dapat mengasihi sesama seperti Allah juga telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami, Tuhan, terus bergerak untuk memulihkan hati kami. Pagi hari ini pun Tuhan, jika ada pengampunan yang belum kami lepaskan, mari tolong kami sehingga kami bisa mengampuni orang yang menyakiti kami, Tuhan. Kami bisa memberikan pengampunan sebagaimana Allah juga telah mengampuni kami. Terima kasih, terus pulihkan hati kami, terus pulihkan seluruh keberadaan diri kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai hari yang baru ini. Kami serahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang akan menolong kami dalam segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.